Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah jam doa pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah jam doa di sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam jam doa kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama berdoa. Kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita. Dan kita percaya Allah mendengar setiap seruan doa kita pada saat sore hari ini. Dan sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang saya ambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 yang mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mari kita akan melihat keteladanan atau ketekunan doa Daniel. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang ketika bersama-sama orang Yahudi lainnya dibuang ke Babel oleh karena atau akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Namun atas anugerah Tuhan, Daniel di usianya yang sudah tua
sekitar 80 tahun, bisa menjadi satu dari 3 orang yang menjadi pejabat tertinggi di bawah Raja Darius. Namun saudara, Daniel mempunyai kelebihan dari 2 pejabat tertinggi raja yang lainnya. Dan para pejabat yang lainnya, di pembuangan, Daniel mempraktekkan ibadah untuk menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dan hidupnya tidak tercela dalam hal apapun. Sungguh menjadi satu keteladanan. Dia tidak terpengaruh oleh kehidupan sekitarnya, tapi bahkan dia menjadi teladan buat banyak orang. Sehingga saudara, pejabat yang lainnya menjadi iri kepada Daniel. Akhirnya mereka mencari-cari kesalahannya. Namun mereka tidak mendapati satupun perbuatan tercela di dalam diri Daniel. Mereka terus mencari-cari sampai akhirnya mereka tidak kehabisan akal. Akhirnya para pejabat yang lain itu mereka menghasut raja agar mengeluarkan undang-undang untuk melarang siapapun menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau Allah atau manusia lainnya selain kepada Raja Darius. Sungguh cerdik mereka. Hal ini tujuannya adalah agar mereka dapat menjerat Daniel. Nah, kita bisa melihat karena hasutan raja, mereka menghasut raja. Akhirnya raja mengeluarkan undang-undang tersebut yang melarang siapapun menyampaikan permohonan kepada salah seorang dewa atau manusia atau Allah lain selain kepada dia. Ketika didengar oleh Daniel, dia bergantung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Ketika itu 3 kali sehari, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Seperti yang sudah kita baca dalam pembacaan Alkitab tadi. Jelaslah kita bisa melihat di sini bahwa Daniel adalah seorang pendoa yang taat. Pendoa yang sungguh-sungguh. Dia tidak gentar oleh undang-undang yang melarangnya. Dia tidak gentar kepada atasannya yaitu Raja Darius. Tapi dia tetap ada di dalam kebenaran. Dia tetap berdoa 3 kali sehari ketika ia mendengar undang-undang yang dibuat untuk melarangnya beribadah kepada Allahnya. Tapi bukan hanya ketika itu saja. Dia berdoa dengan tekun atau 3 kali sehari. Tetapi juga pada kesempatan lain sebelum undang-undang itu dibuat, dia memang sudah terbiasa melakukan doa seperti itu. Dalam ayat yang kita baca dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Berarti memang Daniel punya kebiasaan untuk bertekun di dalam doa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di masa pandemi ini, apakah kita bisa meneladani Daniel? Yang tetap setia di dalam doa, yang tetap setia beribadah, yang tetap setia menjalankan setiap perintah Tuhan sehingga kehidupannya tidak bercela. Sehingga orang lain mau menghasut apa kesalahan dia. Begitu sulit. Oleh karena ketekunan dan kesetiaan di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam ibadah, dan juga di dalam tingkah lakunya dalam kehidupannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita tetap setia di dalam berdoa. Kita tetap setia di dalam beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Kita bisa bertemu di dalam hadirat Tuhan sekalipun kita belum bisa bertatap muka. Tapi percayalah bahwa hadirat Tuhan nyata. Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, tetap bertekun di dalam doa. Tetap beribadah kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita tetap setia di dalam jam doa. Selamat sore, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.
bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang